Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan melihat lagu-lagu lain yang begitu mirip dengan lagu lama dan membangkitkan kembali minat terhadap lagu aslinya. Nomor 10, Creep oleh Radiohead, The Air That I Breathe oleh The Hollies. Meskipun tidak langsung terdengar jelas, Radiohead jelas terinspirasi oleh legenda rock Inggris seperti The Hollies. Dan itu pun disadari oleh penerbit lagu The Air That I Breathe. Tindakan hukum memaksa Radiohead mengakui bahwa lagu Creep yang melejitkan nama mereka menggunakan progresi akord dari balada klasik The Hollies tersebut. Penulis lagu pop rock Albert Hammond dan Mike Hazelwood akhirnya diberi kredit dalam lagu grunge murung ini. Walaupun The Air That I Breathe sudah lama menjadi langganan radio, kasus hak cipta ini memberinya napas kedua di era 90-an. Sementara itu, Radiohead justru bangkit dari pengakuan memalukan ini dan berkembang menjadi salah satu band paling original di era modern. Nomor 9, Dark Horse oleh Katy Perry, Joyful Noise oleh Flame. Ternyata, ikon pop edgy Katy Perry tidak sepenuhnya meninggalkan musik Kristen setelah album debutnya. Di ranah itu, rapper Flame pernah mencetak hit kecil lewat lagu Joyful Noise. 5 tahun kemudian, ia menggugat Perry dengan tuduhan bahwa single platinum Dark Horse menjiplak melodinya. Tema sihir dan nuansa seksual dalam lagu Perry dianggap semakin menodai nilai-nilai Kristen yang dijunjung oleh Flame. Tapi, skandal ini justru membuat Joyful Noise menjadi kuda hitam yang tiba-tiba dikenal di kalangan penikmat musik mainstream. Juri sempat menyatakan Perry bersalah atas plagiarisme di tahun 2019, tapi putusan itu dibatalkan dalam 2 banding. Meski begitu, Dark Horse kini selamanya akan mengingatkan para pendengar akan Joyful Noise. Nomor 8, My Sweet Lord oleh George Harrison, He's So Fine oleh The Chiffons. Dulu, semua orang sepertinya hafal lagu hits He's So Fine milik The Chiffons. 7 tahun kemudian, lagu itu tampaknya masih terngiang-ngiang di kepala George Harrison. Ia mengklaim bahwa My Sweet Lord, penghormatan indah pada Krishna dan pesan spiritualitas lintas agama, terinspirasi dari lagu pujian Oh Happy Day. Namun, gugatan hak cipta menyatakan bahwa pengaruh He's So Fine cukup kuat walaupun tidak disadari untuk menjatuhkan hukuman ganti rugi. Kasus ini menjadi momen penting dalam sejarah hukum musik yang mengangkat status He's So Fine dari sekedar lagu lama menjadi lagu klasik abadi. Menariknya, The Chiffons kemudian menyanyikan ulang My Sweet Lord mungkin demi keuntungan tambahan, hal yang justru membenarkan satir George Harrison dalam lagu This Song. Nomor 7, Photograph oleh Ed Sheeran, Amazing oleh Matt Cardle. Hype atas debut pemenang X Factor, Matt Cardle, sudah mulai mereda ketika Amazing dirilis sebagai single. Tapi Photograph dari Ed Sheeran justru meledak, dan bukan hanya karena kesuksesannya. Penulis Amazing, Martin Harrington dan Tom Leonard menggugat Sheeran dengan tuduhan plagiarisme berat terhadap lagu cinta mereka yang penuh emosi. Dari tempo dan temanya memang terdengar kemiripan yang kuat. Namun, Cardle memilih menjauh dari konflik ini, menyatakan bahwa ia penggemar Sheeran meskipun tidak secara langsung membahas kesamaan lagunya. Kasus ini akhirnya diselesaikan diam-diam di luar pengadilan.
Tapi justru Amazing yang mendapat sorotan baru dan Sharon tidak secara langsung menjadi penyelamat lagu yang nyaris terlupakan itu. Nomor 6, Viva La Vida oleh Coldplay, beragam lagu lainnya. Coldplay seolah menyatu dengan isi lagu Viva La Vida saat mereka mendominasi dunia musik dengan anthem art rock ini. Sayangnya, mereka juga merasakan sisi gelap kesuksesan seperti yang diceritakan dalam lagu tersebut. Band indie Creaky Boards menuduh Chris Martin menjiplak lagu mereka, The Songs That I Didn't Write, setelah mendengarnya dibawakan secara live. Akhirnya, mereka mengakui bahwa kedua lagu itu mungkin sama-sama terinspirasi dari The Legend of Zelda. Tapi, itu belum selesai. Gitaris Joe Satriani menggugat Coldplay karena kemiripan dengan lagunya If I Could Fly. Sebelum kasus ini dibatalkan, Yusuf, Cat Stevens juga mengklaim kesamaan dengan lagu Foreigner Suite. Chris Martin sendiri santai menghadapi semua tuduhan ini karena nyatanya kontroversi ini justru memperpanjang sorotan terhadap mahakarya Coldplay yang memenangkan Grammy tersebut. Dan secara tidak langsung, lagu-lagu yang mirip juga ikut terangkat pamornya. Nomor 5, Lucid Dreams oleh Juice WRLD, Shape of My Heart oleh Sting. Meski sempat mengecewakan secara komersial di awal perilisannya, Shape of My Heart tetap dicintai para penggemar setia Sting. Lagu ini memang sudah sering disampel dalam banyak lagu lain, tapi justru Lucid Dreams dari Juice WRLD lah yang benar-benar membawa lagu Sting kembali ke sorotan. Lagu emo rap tersebut memiliki kemiripan melodi yang begitu kuat sampai-sampai Sting diberi persentase hak cipta yang cukup besar. Ia bahkan mengaku bahwa itu adalah interpretasi favoritnya dari Shape of My Heart. Hal ini mengangkat popularitas kedua lagu ditambah lagi dengan tragedi. Juice WRLD meninggal dunia di usia 21 tahun, setahun setelah lagu ini dirilis dan meledak. Tapi ia meninggalkan karya klasiknya sendiri yang kini ikut memperpanjang umur lagu Sting untuk generasi mendatang. Nomor 4, Stay With Me oleh Sam Smith, I Won't Back Down oleh Tom Petty. Ada kekuatan tersendiri dalam lagu I Won't Back Down dari Tom Petty yang pelan tapi pasti meraih multi-platinum. Melodi yang serupa muncul dalam Stay With Me milik Sam Smith dan langsung menarik perhatian pendengar pada tahun 2014. Namun, sebelum lagu ini memenangkan Grammy, Petty dan Jeff Lynne diberi kredit sebagai penulis lagu. Penyelesaian hukum ini mengundang perhatian besar terhadap Stay With Me, sekaligus memicu kebangkitan I Won't Back Down. Petty sendiri bilang bahwa itu adalah keputusan dari pihak penerbit karena ia tidak percaya Smith menjiplaknya dengan sengaja. Smith yang hanya salah satu dari 3 penulis lagu ini bahkan mengaku tidak pernah mendengar lagu Petty sebelumnya. Tapi sekarang, lagu klasik rock itu telah stay di hati generasi baru. Nomor 3, Flowers oleh Miley Cyrus, When I Was Your Man oleh Bruno Mars. Kalau berbicara soal lagu patah hati, When I Was Your Man dan Flowers ibarat dua sisi dari koin yang sama. Lagu Flowers milik Miley Cyrus yang penuh semangat justru berujung pahit di tahun 2024 saat ia digugat oleh Tempo Music Investments atas dugaan pelanggaran hak cipta. Perusahaan tersebut memiliki sebagian hak atas lagu Bruno Mars When I Was Your Man yang memang punya kemiripan jelas dari sisi melodi maupun lirik dengan Flowers. Same bed, but it feels just a little bit big.
Dua kemiripan itu saja sudah cukup untuk membawa kembali lagu Mars ke dalam perbincangan publik. Meski begitu, Mars dan para penulis lagunya tidak ikut dalam gugatan tersebut. Apakah popularitas ulang itu cukup untuk memuaskan pihak Tempo Music? Nomor 2, Born This Way oleh Lady Gaga, Express Yourself oleh Madonna. Banyak musisi terinspirasi oleh Express Yourself milik Madonna yang bersertifikat emas saat memasuki era 90-an. Ironisnya, Madonna tampaknya menginspirasi Lady Gaga sedikit terlalu banyak ketika ia merilis anthem kebebasan berekspresi paling ikonik di era 2010-an. Selain liriknya yang sama-sama memberdayakan, Born This Way juga memiliki banyak kemiripan melodi dengan Express Yourself. Baik Madonna maupun Gaga sudah mengakui hal ini, dan sesuai dengan semangat lagu mereka, keduanya saling mendukung satu sama lain. Tidak ada ruginya. Kesuksesan besar single Gaga ini juga membuat publik kembali menghargai sang ratu pop yang asli. Born This Way mungkin tidak sepenuhnya original seperti yang ia gaungkan, tapi tetap mampu menginspirasi pendengarnya untuk mengenali mereka yang sudah lebih dulu membuka jalan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Roar oleh Katy Perry, Brave oleh Sara Bareilles. Lagu Brave yang catchy dan penuh semangat langsung menjadi hits andalan Sara Bareilles. Tapi dari situ, sorotan terhadap lagunya justru semakin besar karena kontroversi Roar dari Katy Perry. Dirilis hanya 4 bulan setelahnya, Roar dituduh secara terang-terangan menjiplak melodi dan pesan dari Brave. Produser Roar, Dr. Luke, membela diri dengan mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya direkam sebelum Brave dirilis. Apapun itu, Brave justru semakin sering diputar di radio dan akhirnya menjadi lagu ikonik Bareilles. Dalam bentuk dukungan yang positif, Bareilles bahkan pernah tampil membawakan Roar bersama Perry dan para bintang pop lainnya. Pada akhirnya, ia percaya bahwa seni yang positif harus terus didukung, dan kalau ternyata karya itu juga secara tidak langsung mempromosikan lagunya sendiri, ya itu bonus yang menyenangkan. Menurutmu, lagu manakah yang bikin kamu merasa seperti deja vu waktu pertama kali mendengarnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.